Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Hari ini anak-anak kita akan belajar mata pelajaran PKN. Sekarang hari Kamis tanggal 7 Januari tahun 2021. Tema kita anak-anak kita masuk pada tema kelima yaitu tempat umum. Nah, materi PKN kita hari ini itu tentang lembaga negara yang ada di Indonesia. Ayo kita amati gambar di sini. Guru dan siswa. Guru menjelaskan tentang lembaga negara yang ada di Indonesia. Dan siswa juga memberikan pertanyaan, memberikan jawaban. Nah, maksudnya di sini mereka berdiskusi. Nah, salah satu siswa memberikan pertanyaan kepada guru. Apa saja ya yang termasuk lembaga negara itu? Tanya tiga siswa ini menjawab, ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, Bu Isep tanya nih kepada anak-anak semuanya, apa yang kamu tahu tentang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Nah, lembaga legislatif ini anak-anak yaitu ada MPR, DPR, DPD. Kalau eksekutif ada presiden dan wakil presiden. Kalau yudikatif ini termasuk Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Yudisial. Nah, sekarang coba perhatikan anak-anak susunan pemerintahan pusat. Undang-Undang Dasar 1945 ada susunannya. Di sini ada lembaga legislatif, MPR, DPR, dan DPD. MPR ini anak-anak itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau DPR yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau DPD Dewan Perwakilan Daerah. Sini sampingnya itu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini ada presiden dan wakil presiden. Kalau lembaga yudikatif tadi Bu Sri sudah jelaskan ya. Lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah Yuridis. Dan terakhir itu Badan Pemeriksaan Keuangan. Lembaga legislatif tadi Bu Isri sebutin ada MPR, DPR, DPD. Nah, MPR ini anak-anak merupakan lembaga yang paling tertinggi di negara. Lembaga ini merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Susunan MPR ini terdiri atas anggotanya, ada anggota DPR, DPD. Nah, DPR dan DPD ini dipilih melalui pemilihan umum. Nah, apa ya tugas dan wewenang MPR ini? Tugas dan wewenang MPR ini anak-anak itu 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Ketiga, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden. Kelima, yaitu memilih wakil presiden. Nah, ini anak-anak adalah tugas dan wewenang MPR. Tugas dan wewenang DPR anak-anak itu 1. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. 2. Memberikan persetujuan kepada presiden untuk 1. Menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. 2. Mengangkat dan memberhentikan anggota komisi yudisial. Yang kedua anak-anak yaitu memberikan pertimbangan kepada presiden dalam hal 1. Pemberian amnesti dan abolisi.
Kedua, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lainnya. Nah, yang keempat, anak-anak memilih anggota BPK. Nah, BPK ini anak-anak gitu, Badan Pemeriksaan Keuangan, dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, tugas dan wewenang DPR ini, DPD, anak-anak itu satu, mengajukan rancangan undang-undang dasar yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah, serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Kedua, memberi pertimbangan kepada kepala negara, yaitu Presiden terkait RUU APBN. APBN ini yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara. Ketiga, yaitu pemeriksaan hasil keuangan negara dari pihak BPK. Nah, sudah tahu ya apa singkatan BPK? Badan Pemeriksaan Keuangan. Nah, tugas lembaga eksekutif ini anak-anak, ini tugasnya yaitu tugas pokoknya itu menjalankan atau menerapkan undang-undang. Dan juga lembaga eksekutif ini mempunyai tugas lainnya sebagai penyelenggaraan dan menjaga tata tertib dan juga keamanan. Ini adalah tugas lembaga eksekutif. Nah, untuk tugas dan fungsi lembaga yudikatif anak-anak itu mereka yudikatif ini berwenang menafsirkan isi undang-undang maupun memberikan sanksi atas setiap penyelenggaraan atasnya. Nah, Badan Yudikatif Indonesia ini anak-anak berfungsi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Nah, jika ada masalah yang paling berat, mesti ke mahkamah dulu. Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Nah, mereka yang memberikan kehakiman kepada setiap orang yang berbuat kesalahan yang paling berat ya. Nah, di Indonesia ini dikenal adanya 3 badan. Itu ini penyelenggara kekuasaan, adanya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Ini adalah tugas dan fungsi lembaga yudikatif ya anak-anak. Oke, anak-anak semuanya, terima kasih. Demikian saja materi PKN kita hari ini. Dan jika ada pertanyaan yang kurang paham, anak-anak bisa tanya ke Bu Esri ya. Dan jangan lupa anak-anak mengerjakan latihan soal yang Bu Esri kasih. Oke, bye-bye. Terima kasih.